Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024 tentang tes karakteristik pribadi. Soal part 2 atau bahagian kedua. Nomor 1. Anik adalah karyawan bertugas melayani keperluan masyarakat di kantor kelurahan. Suatu hari anak bungsunya sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit pada saat bersamaan. Masih ada tugas penting yang harus dilakukan, dia selesaikan pada hari tersebut. Apa yang baiknya Anik lakukan? A. Mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya, sekalipun hati tidak tenang. B. Memilah tugas kantor yang dapat dibawa ke pulang dan menyelesaikan di rumah. C. Memilah pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu dan yang dapat diselesaikan keesokan harinya, lalu menuntaskannya. D. Meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama menyelesaikan pekerjaan. Dan E. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar ke rumah sakit. Ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023, artinya sudah pernah dimunculkan dalam soal atau ujian CPNS. Jawaban yang pertama, mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada itu sebisanya sekalipun hati tidak tenang. Jadi ini sudah melakukan yang benar sebisanya, namun keluarga juga perlu dibantu ya. Jadi hal ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena ini cuma sebisanya saja dia lakukan ya, dan hatinya juga tidak tenang. Jadi harus mengerjakan dengan tanpa beban, itu yang perlu. Kemudian bagian kedua, memilah kerjaan kantor dibawa pulang dan selesaikan di rumah. Nah, ini kerjaan kantor itu diselesaikan di kantor ya, tidak perlu dibawa pulang ke rumah karena hanya karena hal ini, kecuali karena satu terdesak yang tidak mungkin dilakukan ya. Kalau hanya membawa seorang anak yang sakit, ini kayaknya tidak perlu dilakukan ya. Yang perlu adalah tetap dikerja di kantor ya, karena memang namanya pekerjaan kantor ya. Kemudian bagian C, memilah pekerjaan harus diselesaikan pada hari itu dan cepat diteruskan keesokan harinya lalu menuntaskannya. Selesaikan terlebih dahulu pekerjaan kantor sesuai apa yang harus dikerjakan hari itu, tidak perlu ditunda karena kalau ditunda akan bertumpuk-tumpuk sehingga merepotkan suatu saat nanti. Jadi jangan menunda untuk besok. Bagian D, meminta pertolongan keluarga dekat, mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. Hal ini bisa dilakukan namun bukan jalan terbaik karena harus melibatkan orang lain, padahal itu adalah tanggung jawab kita. Jadi sebuah tanggung jawab tidak perlu kita kasih kepada orang lain untuk mengerjakannya juga ya. Jadi ini adalah tanggung jawab tanpa harus melibatkan orang untuk menyelesaikan kewajiban kita di kantor. Bagian E, mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Kerjakan tugas secepat mungkin dan kalau bisa selesai, dan jika sudah selesai berarti kewajiban Anda sudah ditunaikan. Nah, setelah menyelesaikan kewajiban, maka waktu yang bisa dia gunakan untuk kebutuhan keluarga. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa yang paling benar di sini adalah bahagian E ya. Nah, kemudian urutannya, kenapa dia urutan keempat? Ini dilakukannya bukan jalan terbaik. Ya, meskipun kita bisa toleransi bahwa kita dibantu oleh orang lain ya. Dan sebenarnya tanpa bantu orang lain itu adalah kewajiban kita. Namun ada yang akan membantu, sebenarnya sudah tidak masalah. Misalnya teman kantor ingin membantu, tidak masalah. Cuma artinya membanggakan lagi kepada orang lain. Nah, kemudian yang ini menjadi ketiga, satu persatu saya kan sebisanya kalaupun. Ini yang menjadi masalah adalah hati tidak tenang ini ya, dia ya, tidak direkomendasikan karena hati tidak tenang. Nah, kemudian kenapa ini sebagai yang kedua? Selesaikan dulu ini. Kalau arti urutan yang harus kita nilainya yang lebih kecil lagi itu adalah karena harus menunda lagi untuk besok, maka resikonya itu pekerjaan bertumpuk. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian pertama ya, memilah kantor untuk menyelesaikan di rumah. Nah, ini juga ini yang paling tidak bisa karena pekerjaan ini kerjakan di kantor, bukan kerjakan di rumah. Jadi kalau membawa ke rumah jadi berarti pekerjaan 24 jam dong. Maka yang paling cocok di sini adalah bagian E ya, nomor 5. Jadi jawabannya yang benar adalah mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Kemudian nomor yang kedua. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan, maka Anda dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan apa yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Ini merupakan soal prediksi ya.
Nah, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Menentang bisa dilakukan dengan cara perbuatan, perkataan, dan hati. Setidaknya membenci dengan diam adalah salah satu bentuk ketidaksetujuan meskipun tidak bertindak nyata. Bagian B, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Jika bersikap seperti ini berarti menjadi perbiaran yang secara tidak langsung menyetujui hal tersebut. Hal ini tidak bagus. C, mengingatkan melaporkan kepada yang berwenang. Nah, ini harus dilakukan karena mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwajib, karena memang yang berwajib adalah pihak yang untuk menyelesaikan hal-hal yang menyimpang, ya, hal menyimpang, dan merupakan bagian tindakan pencegah dan menindaki pelaku korupsi, karena ini masalah rekayasa laporan keuangan berarti pasti dekat dengan korupsi. Bagian D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Nah, hal ini sikap peduli dengan pencegahan dan penindakan korupsi. Hal ini adalah hal hak pribadi, mau terlibat atau tidak, namun secara etis sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian bagian E, semacam itu sudah terjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nah, lebih ini sikap yang sama dengan bagian B, namun lebih pada pembiaran dan dukungan langsung, ya. Jadi apa yang terjadi memang sudah seperti tradisi, artinya ada dukungan, ya. Dari ke 5 pilihan ini pastilah bagian C menjadi prioritas, ya, nomor 5. Nomor keempat itu tidak ingin terlibat. Nah, memang sebenarnya dengan tidak terlibat ini berarti kita tidak ingin membuat masalah untuk diri sendiri, namun secara etis harusnya dilaporkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menentang, tidak menyetujui. Nah, ini kan ceritanya hanya menentang dalam hati saja, ya, cuma seperti berarti tidak tindak nyata. Jadi ya sekedar dalam hati dongkol aja. Ya, jadi ini yang bagian ketiga. Yang kedua, hal tersebut terjadi sering terjadi di kantor. Nah, ini secara hati pun dia menyetujui, kalau di sini hatinya tidak menyetujui, kalau di sini nomor 2 itu menyetujui, meskipun dia tidak secara langsung menyetujui hal tersebut. Nah, yang paling bobrok adalah sikap B, ini apa? Sikap E ini, karena sama dengan B, cuma ini memberi dukungan langsung. Sedangkan untuk bagian B tadi, nah bagian A tadi, bagian B tadi, ya, tidak langsung, secara tidak langsung menyetujui hal tersebut. Dari kelima pilihan yang paling bagus dilakukan adalah bagian C, ya. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Kemudian nomor yang ketiga, Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal butuhkan waktu 10 menit. Dan padahal pada waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. Itu merupakan tantangan. C, akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman yang menjemput dan mengantarkan tempat tes. D, saya akan menunggu bengkel ban dan harapan menambal bisa lebih cepat. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. E, saya akan membatalkan ikut tes karena pertimbangan dengan apapun saya akan terlambat sampai tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Nah, ini merupakan soal prediksi juga. Kita bisa analisa satu-satu jawabannya. Bagian A, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. Hal ini bisa dilakukan jika waktunya tidak mepet. Namun jika waktunya tinggal sedikit, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Bagian B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian naik angkot. Hal ini sangat baik untuk dilakukan karena waktu tersedia masih tepat, yaitu 10 menit, ya, untuk naik angkot. Artinya dengan naik angkot bisa sampai 10 menit ke sana. Karena waktunya sangat pas untuk hujan. Jadi kita bisa menitipkan motor, kemudian kita naik angkot untuk waktunya jam pas untuk ikut ujian. C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Hal ini juga sangat baik dilakukan jika ada jaminan teman Anda cepat menjemput dan waktu mengantarkan Anda tepat ke tempat ujian. D, saya akan menunggu bengkel ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Hal ini tidak bisa disarankan untuk dilakukan karena akan memakan waktu banyak. Karena kita harus mencari tempat ban pertamanya, mencari tempat tambal ban, ya. Nah, kalau tempat tambal ban itu belum tentu kita menemukan di sekitar situ. Nah, kemudian jika menemukan dekat situ, maka dia butuh waktu 10 menit. Nah, berarti waktu mencari plus waktu 10 menit jelas pasti terlambat. Nah, ini kita disarankan dilakukan. Bagian saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun. Ya, berarti hal ini salah yang dilakukan karena kita masih punya kesempatan dengan naik angkot untuk sampai ke tempat ujian, ya.
Nah, masalah kecil, karena sebab masalah kecil mundur dari perjuangan untuk memperbaiki hidup Anda. Nah, dari sini yang paling tepat untuk dilakukan adalah ini ya, bagian B. Karena ini merupakan tantangannya. Hal sangat dilakukan karena masih tepat untuk naik angkotnya, karena ada ceritanya kesempatan pas-pas 10 menit naik angkot sampai ke tempat untuk ujian. Nah, kemudian keempat, menitipkan motor, kemudian menelepon teman yang menjemput. Ini juga hal sebenarnya bagus dilakukan, tapi tidak ada jaminan bahwa teman akan sampai tepat waktu dan tepat waktu juga mengantarkan ke tempat ujian. Kemudian kenapa yang ketiga, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. Ya, menuntun motor ke bengkel kalau ada bengkel dapat, ya kalau tidak ya susah ya. Ya, kemudian kedua, saya akan menunggu bengkel nambal ban dan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Yang kedua ini juga, kalau ada bengkel ban kita dapat, kita bisa dapat cepat, kita bisa langsung dan menunggu. Nah, ini waktunya akan akan terlambat karena mencari tempat tambal ban itu sudah memakan waktu, ditambah 10 menit berarti 10 menit lebih. Berarti hal itu kita akan terlambat sampai ke tempat tujuan. Jadi tidak disarankan untuk itu. Dan yang pertama, yang terakhir ini yang paling jelek adalah membatalkan ikut tes. Nah, ini katakan masa hanya hal kecil yang masalah kecil mundur dari perjuangan untuk memperbaiki hidup Anda. Nah, jadi semua ini yang menjadi pilihan adalah bagian B ya, yang realistis untuk kita bisa lakukan. Berarti saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot, atau merupakan sebuah tantangan. Selanjutnya, nomor yang keempat. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan berusaha sekuat tenaga agar saya mendapat bonus yang tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang Anda miliki. D. Berusaha keras sambil minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur. Ini juga soal prediksi atau soal latihan untuk soal CPNS tahun 2024. Nah, berusaha sekuat tenaga agar saya dapat bonus yang tinggi. Hal yang baik untuk dilakukan adalah berusaha maksimal ya, atau sekuat tenaga semaksimal mungkin agar kita dapat bonus yang tinggi. Bagian B, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Hal yang baik dengan cara yang sehat dan berusaha keras mendapatkan bonusnya. Kemudian C, berusaha sebatas kemampuan Anda miliki. Hal yang baik namun jaminan untuk mendapatkan bonus mungkin tidak ada karena sebatas kemampuan tanpa ada motivasi ya. Kemudian D, berusaha keras sambil minta bantuan orang lain. Nah, ini kurang baik dilakukan karena mendapat bantuan orang lain, padahal itu adalah tugas Anda. Kemudian bagian E, bekerja seperti biasa karena rezeki ada yang mengatur. Betul, ada yang mengatur. Jika hal ini dilakukan, berarti Anda tidak usaha keras untuk mendapatkan bonus. Artinya besar kemungkinan Anda tidak mendapatkan bonus. Karena Anda berusaha Anda tidak terlalu berusaha untuk menyelesaikan tugas sekeras mungkin atau semaksimal mungkin. Nah, dari sini yang menjadi yang menjadi hal yang paling bagus dilakukan adalah bagian A ya. Karena di sini berusaha sekuat tenaga agar dapat mendapatkan bonus yang tinggi. Nah, yang bagian B itu memang berusaha untuk menyelesaikan tugas, bekerja keras, namun hanya mendapatkan bonusnya, motivasinya kurang sedikit dibanding bagian A ya. Kemudian yang ketiga, berusaha ke batas kemampuan dimiliki ya. Mirip sama dengan yang di atas, ya ini semua, cuma tidak ada motivasi yang lain ya. Tidak ada motivasi yang lain. Ya, bisa saja bonus yang dia impikan itu tidak didapat. D, kemudian berusaha meminta bantuan orang lain. Nah, itu sudah jelas ada hal yang salah tadi, bahwa berusaha untuk meminta bantuan orang lain. Nah, kemudian bagian E ini bekerja asal bekerja saja berarti besar kemungkinan dia tidak mendapatkan bonus. Artinya masih mending kita meminta bantuan dibanding berpasrah tanpa ada usaha. Jadi yang paling benar di sini adalah bagian A. Ya, jadi berusaha sekuat tenaga agar saya dapat mendapatkan bonus yang tinggi. Kemudian nomor yang kelima. Saya sedang menghadapi ujian akhir. Namun saya tidak bisa hadir dalam ujian tersebut karena sakit dan dosen saya tidak menawarkan untuk mengikuti ujian susulan. A, cuek saja, toh dosennya tidak menawarkan ujian susulan. B, saya mengharap dosen saya meminta ujian susulan. Saya menghadap ke dosen saya untuk minta ujian susulan.
C. Saya menyadari bahwa jika saya tidak mengikuti ujian, mungkin saya tidak akan lulus. D. Seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian. Suka dengan videonya? Like dong. Saya mungkin akan mengikuti ujian susulan kalau diadakan. Nah, jadi ya akan kita cek satu-satu jawabannya. Cuek saja, toh dosennya tidak menawarkan ujian susulan. Nah, hal ini tidak baik untuk dilakukan ya, karena seharusnya kita harus berusaha terlebih dahulu bertemu dengan dosen dan apa kira-kira yang bisa jadi solusi ya. Itu belakangan tidak dikasih ujian ya, itu resiko ya. Yang sudah berusaha. Kemudian biasanya menghadap dosen saya untuk minta ujian susulan. Nah, ini seharusnya dilakukan meskipun dosen tidak memberi isyarat bahwa ke sini untuk ujian susulan. Jadi kita menghadap dan memberikan alasan bahwa sakit. Nah, kemudian minta atau berusaha meminta untuk diberikan ujian susulan ya. Karena tidak ada larangan untuk hal ini ya. Jadi kita bisa menghadap ke dosennya. Bagian C, menyadari bahwa jika saya tidak mengikuti ujian, mungkin saya akan tidak lulus. Kalau hanya sadar sih itu bagus, namun perlu tindakan lebih lanjut, yaitu berusaha bertemu dengan dosen untuk minta ujian susulan. Bagian D, seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian. Memang dosen yang tahu, tetapi Anda sebagai mahasiswa harus proaktif untuk itu ya. Tidak ada tuntutan untuk dosen, jadi sebagai mahasiswa harus proaktif untuk itu berusaha bertemu dengan dosen untuk minta ujian susulan. Bagian E, saya mungkin akan mengikuti ujian susulan kalau diadakan. Nah, ini namanya berpasrah. Nah, ini tidak baik ya untuk dilakukan. Jadi kalau ada, kalau tidak ya tidak. Jadi dia berpasrah pada keadaan. Jadi yang paling cocok di sini adalah menghadap ke dosen untuk meminta ujian susulan ya. Jadi dia 5. Kemudian yang keempat itu menyadari, sadar saya tanpa tujuan itu tanpa ada tindakan juga tidak bagus. Yang ketiga ini seharusnya ini lebih lagi. Yang ketiga karena tidak perlu dosen harus proaktif, harusnya mahasiswa sebanyak proaktif. Makanya di urutannya ketiga. Nah, kemudian urutan kedua adalah berpasrah. Nah, ini berpasrah ini ya masih mending ada berpasrah kepada Tuhan. Kalau ini cuek saja ini ya tidak proaktif, dia tidak menyertakan Tuhan di sini, cuek saja. Jadi dia menempati urutan yang paling buruk. Kalau di sini berpasrah berarti masih percaya ada Tuhan ya. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Kalau di sini tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dari sini baru kita dapat memilih nomor yang kelima ya. Nomor dengan poin 5, yaitu B, saya menghadap dosen saya untuk minta ujian susulan. Jawabannya lebih, saya menghadap dosen saya untuk minta ujian susulan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup ini terlalu singkat untuk menyanyiakan waktu dengan kebencian dan amarah. Cintailah hidupmu dan orang-orang sekitarmu dengan sepenuh hati. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.